Kaidah nomor 58, setelah sebelumnya di kaidah 57 kita melihat berbagai macam salik dalam tempuhannya masing-masing. Nah, kendati demikian mereka itu di dalam jalur tempuhannya akan memilih yang terbaik dari yang baik-baik. Kenapa demikian? Ya karena intinya para sufi itu mereka pasti akan memilih yang sempurna. Memilih yang sempurna mengharuskan mereka memilih yang terbaik gitu kan. Maka kurang lebihnya di sini musonif akan menjelaskan tentang kaidah yang terkait dengan yang terbaik dari yang baik-baik. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ittiba'ul ahsan abadan mahbubun tab'an. Mengikuti yang terbaik selamanya itu disukai, dicintai tab'an secara alamiah, secara karakteristik. Tidak bisa dipungkiri setiap orang pasti mencintai atau menyukai sesuatu yang terbaik. Suka yang baik, kalau ada yang terbaik ya pasti memilih yang terbaik. Matlubun syar'an, dan di samping itu juga matlubun dianjurkan secara syariat. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu orang-orang yang mereka itu mendengarkan perkataan lalu mereka itu mengikuti yang terbaiknya. Ulaika, mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Mereka itulah adalah orang-orang yang memiliki pemikiran. Jadi di sini katanya orang yang menggunakan akal pikirannya adalah orang yang pandai mendengarkan. Dan setelah pandai mendengarkan, dia itu mengikuti apa yang paling terbaik daripada omongan tadi. Dan di dalam sebuah hadis dikatakan, Innallaha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu menyukai perkara-perkara yang luhur dan membenci hal-hal yang sepele, hal-hal yang rendah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu yang maha elok dan mencintai yang elok. Setelah pembahasan pemaparan yang sifatnya umum tadi, maka apa kaitannya dengan tasawuf? Musannif di sini mengatakan walijabuniya tasawufu ala tibail ahsan. Oleh karena ini dibangun tasawuf untuk mengikuti yang terbaik. Di dalam ilmu tauhid dipikirkan kira-kira mengerti argumentasi secara ijmali sama tafsili itu terbaik mana. Tentu saja secara tafsili, akhirnya mengambil jalur argumentasi yang tafsili. Di dalam bab sholat, ini bagusnya sholat itu bagaimana? Lalu diperhatikan, harus terpenuhi rukunnya, niatnya, gerakan-gerakannya, hayatnya, wudunya, isbag sama enggak isbag, tahjil sama enggak tahjil, itu bagusan mana? Dipilihlah dari semua itu yang terbaiknya, meninggalkan yang tidak terbaiknya gitu. Terus di dalam bab yang lainnya, kalau misalnya di dalam bab jinayat misalnya ada pembunuhan yang menyebabkan kita itu berhak untuk menghukum balik, kira-kira antara memberikan kisos dan afu itu bagusan mana? Afu, maka memilihlah memaafkan. Kalau misalnya dalam macam-macam muamalah yang berinteraksi dengan keuangan gitu, misalnya ada orang yang meminjam, kira-kira ini antara membebaskan sama menunggu dia dalam waktu yang lama, bagusan mana membebaskan gitu misalnya. Nah, sufi itu selalu di dalam setiap halnya mengambil yang terbaik gitu. Hatta qala Ibnul Irib, sampai-sampai mengatakan Ibnu Irib, asirul ajam pitorikil irodah, rahasia teragung, terluhur, terbesar di dalam torikil irodah, di dalam jalur irodah yang maksudnya tasawuf adalah apa sih? Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, adalah mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaiknya. Ya, inilah jalur tasawuf yang keinginannya itu adalah mereka itu mengikuti hal-hal yang terbaiknya.
Akan tetapi yang perlu dicatat ya dobitnya adalah apa? Wal istihsanu yahtalifu biikhtilafi nadharil mustahsin. Dan sesuatu yang dianggap bagus itu berbeda-beda karena perbedaan pandangannya orang yang menganggap bagus. Ciri-cirinya bagus apa sih? Ya nanti diukur dari manfaat yang kembali kepada siapa? Kepada si pelaku atau kepada apa yang sedang dilakukan. Kalau misalnya hasilnya itu bagus untuk si pelaku dan apa yang dilakukan itu hasan, itu bagus. Kalau misalnya sesuatu itu kembali kepada si pelaku dan apa yang dilakukannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu bukan hasan tapi qabih gitu. Nah, itulah parameter nanti yang membedakan sesuatu yang dianggap bagus itu sifatnya relatif, tergantung orang-orang yang berkepentingan di dalam mencari hasan-hasan atau mencari kebagusan-kebagusan yang ingin dicapainya. Oke, naktafi bihadzal qadar wallahu alam bissawab.